Hai minasang. Jadi beberapa hari ini ada yang sedang viral di media sosial tentang balita yang ditinggal di rumah tanpa ada penjaga oleh orang tuanya. Jadi ceritanya orang tua ini pergi untuk nonton film di bioskop gitu minasang. Lalu mengutip dari tweetnya Dokter Denta nih, jadi beliau adalah dokter spesialis anak, katanya nih minasang bisa baca juga ya. Kapan anak bisa ditinggal di rumah sendirian? Walaupun kemandirian anak bisa beda-beda perkembangannya, tapi secara umum anak di bawah 12 tahun jangan pernah ditinggal di rumah sendirian. Apalagi cuma untuk alasan yang remeh-temeh kayak nonton. Tambahan, kalau anak mau ditinggal sendirian di rumah sampai lewat hari, tunggulah sampai usia lewat 16 tahun. Ortu bukannya nggak boleh ninggal anak di rumah, tapi pastikan selalu ada orang dewasa bertanggung jawab dan penuh kasih sayang yang mengawasi anak. Gitu ya bre? Oke sip. Emoji jempol. Begitu isi tweet dari Dokter Denta ya minasang. Yang dibilang Dokter Denta tadi itu mungkin bisa aja valid di Indonesia ya. Nah, terus kalau di Jepang gimana nih ya? Karena kan kita ngomonginnya kehidupan Jepang ya. Jadi perihal kemandirian anak itu gambarnya kayak gimana ya kalau di Jepang? Jadi ada salah satu netizen Indonesia mengutip tweet Dokter Denta dengan counter opini alias opini berlawanan seperti ini. Kutipan tweetnya adalah Japanese children and foreigner children living in Japan cannot relate this tweet, katanya. Umur 7 udah boleh di rumah sendiri, berangkat sekolah sendiri, naik transportasi umum sendiri, dan masih banyak hal lainnya. Pertanyaannya, apakah betul di Jepang anak-anaknya semandiri itu? Kebetulan Pandai Kotoba udah pernah mengulas juga sih tentang gaya parenting di Jepang. Ya minasang bisa cek aja ke pandaikotoba.net. Nah, ya kayak gimana sih gambarannya ya? Kita bahas dulu aja ya tentang gaya parenting di Jepang ini. Gaya parenting ala Jepang. Kultur parenting anak di Jepang sedikit berbeda dengan kultur parenting di belahan bumi lainnya nih. Alih-alih memanjakan anak, orang Jepang itu lebih memilih untuk mendorong anaknya biar bisa mandiri sedini mungkin. Menarik ya minasang? Jadi ada seorang penulis nih minasang namanya Marianne Murray Buchner ya, kayak gitu deh bacanya, harus cek Google, cuman udahlah ya kayak gitulah. Yang mana beliau juga berpikiran hal yang sama dengan konsep parentingnya Jepang. Jadi ketika menghabiskan waktunya selama 6 tahun di Tokyo, penulis Marianne Murray ini mengungkap beberapa hal unik dari kultur parenting di Jepang. Dia juga membagikan beberapa tips perihal parenting anak di Jepang yang dia pelajari selama dirinya hidup di negeri matahari tersebut. Kayak yang pertama itu ada kemandirian anak ya. Jadi anak didorong untuk bisa mandiri sedini mungkin. Anak-anak di Jepang akan pergi ke sekolah tanpa ditemani oleh siapapun ya. Meskipun mereka pergi sendiri menggunakan transportasi publik. Ia juga menulis begini ya, Jepang memiliki tingkat kriminal yang rendah, yang berarti negara ini bisa dikatakan aman, dan prinsip umum para orang tua yang percaya pada komunitasnya, itu ya masyarakat Jepang itu sendiri ya, yang mana mereka akan ikut mengawasi anak-anak. Berikutnya, orang tua tidak membicarakan anaknya. Ketika kebanyakan orang tua berkeluh kesah kepada orang lain soal mengurus anaknya, tidak bagi orang Jepang nih. Buchner mengatakan bahwa orang Jepang hanya akan bercerita soal anak mereka ke orang yang paling dipercaya. Juga mereka menganggap bahwa membicarakan aktivitas anaknya sebagai sesuatu yang buruk. Merupakan suatu kesombongan jika membicarakan anakmu yang masuk tim utama sepak bola di sekolahnya. Hal tersebut tidak perlu lagi dikoarkan. Cukup dengan melihat anakmu di depan publik menggunakan seragam sepak bola tim utama, gitu katanya. Tapi ya mau gimana pun nih minasang, kultur parenting anak di Jepang tuh kompetitif banget sih. Parenting anak di Jepang termasuk hyper kompetitif. Sungguh suatu tekanan besar yang bisa menyekolahkan anakmu di sekolah yang bagus. Persiapan ujian masuk sekolah sangat intens, tulis Buchner. Oke, berikutnya ada ketertarikan yang ekstrim. Buchner juga menemukan fakta bahwa para orang tua di Jepang mempraktikkan keterikatan ekstrim dengan anaknya, meskipun mereka tidak memperlihatkannya di depan publik.
Biasanya para ibu di Jepang membawa serta anak mereka kemanapun, mengikatnya dalam gendongan seperti tas punggung, baik itu di dalam rumah, pergi belanja, bahkan ketika bersepeda. Jadi memang kedekatan secara fisik ini mengekspresikan bagaimana afeksi para orang tua pada anaknya. Mereka tidak melakukan kontak fisik seperti ciuman atau pelukan gitu katanya. Buchner juga menambahkan bahwa kebanyakan orang tua di Jepang tuh tidur bareng dengan anaknya. Jadi ibu tidur di satu sisi dan ayah di sisi lain, sementara anaknya tidur di tengah. Kebiasaannya akan terus berlangsung selama masa prasekolah. Dan kamu akan melihat banyak ibu di Jepang yang membawa serta anak mereka yang masih sangat kecil saat berendam di pemandian umum. Tambah Buchner dalam artikelnya. Oke, berikutnya ada orang tua mendorong anaknya agar bisa menahan diri. Selama 6 tahun di Tokyo, Buchner juga mengamati nih bahwa ada satu elemen penting dalam parenting anak orang Jepang, yaitu menahan diri. Dari usia sangat dini, para orang tua mendorong anak-anak mereka untuk menjaga kedamaian dan harmoni dalam keluarga dan lingkungan dekatnya. Meskipun mereka harus menahan diri ketika marah atau cemas. Dimanapun kita berada, di restoran, mall, museum, atau ketika berjalan kaki di trotoar ketika jam-jam sibuk, atau sedang hiking, saya melihat anak-anak Jepang terlihat sangat tenang dan terkendali. Berbeda dengan anak-anak saya yang berisik, saling desak-desakan satu sama lain, atau mengobrol dengan suara yang kencang. Tulis Buchner juga di artikelnya. Pentingnya menyiapkan bekal makanan. Minasang, para ibu di Jepang ini sangat cermat perihal menyiapkan bekal makanan untuk anak mereka, khususnya bekal makan siang yang dibawa ke sekolah. Nah, meskipun para ibu mesti bangun lebih awal dari anggota keluarga yang lain, para ibu di Jepang ini berusaha untuk menyiapkan bekal makanan anak mereka dengan sangat cermat. Para ibu memastikan bahwa isi bekal anak-anak mereka penuh dengan warna. Warna yang ada dari bahan makanan di dalam bekal anak juga dipilih yang menggugah selera. Bentuknya juga dibuat lucu dan tentu saja menyehatkan. Buchner juga menulis dalam artikelnya, para ibu di Jepang menerapkan standar yang tinggi soal bekal makanan anak mereka. Bangun lebih awal untuk menyiapkan makanan sehat yang disusun dengan cantik. Ada ikan, ada tahu, sayuran, rumput laut, dan bola-bola nasi yang dibentuk menyerupai bentuk hewan atau tumbuhan. Kisah dongeng bukan lelucon. Jadi selama tahun-tahunnya hidup di Jepang, Buchner juga belajar tentang orang-orang Jepang yang senang bercerita dengan legenda dan mitos pada anak-anak mereka. Hal yang umum bagi orang Jepang untuk menceritakan kisah-kisah dongeng yaitu karakter-karakter legenda dan merayakan berbagai festival. Banyak festival yang dirayakan sepanjang tahun di Jepang, seperti Tengu Matsuri yang dirayakan untuk menghormati sosok mitologi berhidung panjang yang disebut Tengu, atau Setsubung, yakni hari ketika mengusir iblis Oni dengan cara melemparkan kacang kedelai. Tulis Buchner. Kepulangan Buchner setelah bertahun-tahun ditinggal di Jepang ini membawa pengetahuan dan wawasan tentang kultur parenting anak di Jepang. Terus ia mencoba menerapkan beberapa hal di dalam keluarganya sendiri. Nah, minasang, bagaimana kutipan artikel dari Buchner tadi? Menarik ya. Oh iya, balik lagi nih ke bahasan awal ya minasang. Di Jepang tuh tetap tidak ada orang tua yang meninggalkan anak di rumah tanpa pendamping ya. Apalagi malam hari loh minasang. Pasangan di Jepang juga jarang ada yang menggunakan jasa babysitter. Jadi, kalaupun harus dititipkan, ya tentu akan dititipkan kepada keluarga, kakek, atau nenek. Dan kalau bekerja, mereka akan dititipkan ke daycare ya. Tempat penitipan anak di siang hari kayak sekolah gitulah, kayak PAUD. Jadi gitu ya minasang, intinya berbahaya sih meninggalkan anak balita tanpa pendamping di rumah, apalagi di malam hari. Kalau menurut minasang gimana? Tulis pendapatnya di kolom komen ya. Oke minasang, sekian video dari Pandai Kotoba kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus Pandai Kotoba dengan like, share, dan subscribe channel kami ya. Ja, mata nih.